Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab secara online, di mana dalam minggu ini kita berada dalam Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris 2020. Tema besar Pepenkris pada saat ini disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi, yaitu tema besar Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Dan pendalaman Alkitab pada sore hari ini mengambil tema yaitu pendidikan yang membebaskan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada sore hari ini Tuhan mempersekutukan kami dalam pendalaman Alkitab secara online. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami berkaitan bagaimana setiap keluarga Kristen dapat memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, pendidikan yang membawa pembebasan. Kami menyerahkan Tuhan pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Amin. Jadi tema kita pada saat ini adalah pendidikan yang membebaskan.
dengan bacaan dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 30. Karena bacaannya cukup panjang, dipersilakan untuk dibaca terlebih dahulu sebagaimana himbauan saya melalui WA. Nah, Injil Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 30 memiliki konteks masyarakat yang ada dalam penderitaan karena adanya penindasan dari pemerintah Romawi, di mana pemerintah Romawi menetapkan pajak beserta konsekuensinya jika masyarakat menolak. Di masa sulit inilah Tuhan Yesus membagikan sebuah pesan tentang pengharapan, pertobatan, kemerdekaan, serta kehidupan baru bagi orang-orang yang menderita dan tertolak. Kerajaan Allah adalah pengalaman penebusan yang akan mengubah kehidupan manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus sesungguhnya akan mampu membawa orang-orang yang takut dan tertindas untuk membangun kembali pengharapan. Yesus memberikan pesan, Tuhan ada di masa sekarang, melakukan hal-hal baru. Kita punya pilihan. Kita akan hidup dari orang-orang yang dikalahkan, yaitu yang menimbun dan melindungi apa yang dimiliki. Atau kita akan hidup dengan cara baru, yaitu menjadi cahaya Tuhan bagi dunia dan menghadirkan dalam ruang publik. Tuhan memberdayakan orang untuk hidup dalam harapan dan kehidupan baru, yaitu hidup sebagai komunitas yang ditebus. Bahkan di tengah penolakan, panggilan yang diberikan kepada pengikutnya adalah untuk membebaskan, memulihkan, dan menghidupi masyarakat, bahkan masyarakat yang sudah hancur. Itulah kerajaan Allah yang akan diwujudkan. Jadi Injil Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 30 mencatat peristiwa penting tentang bagaimana Yesus mengajarkan prinsip membebaskan ini sebagai misinya berada di dalam dunia. Sayangnya, ia ditolak oleh mereka yang mendengarnya. Bahkan mereka nyaris membunuhnya. Prinsip pembebasan sebagai misi Yesus dalam dunia sesungguhnya juga menjadi bagian dan tujuan pendidikan. Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan bertujuan semata-mata membuat orang menjadi pintar dan berilmu, serta mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa ia telah menerima pendidikan tertentu. Tetapi sesungguhnya pendidikan mempunyai tujuan yang lebih mulia. Pendidikan bertujuan membina keahlian dan watak manusia, serta membebaskan manusia dari ketergantungan
pada sesuatu atau seseorang. Membebaskan dalam arti seseorang akan mampu mengekspresikan apa yang menjadi pikiran, keputusan, dan sikapnya sendiri, bukan berdasarkan perintah orang lain. Oleh karena itu, apakah tujuan pendidikan yang membebaskan ini sudah terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, keluarga selama ini? Jika sudah, bagaimana itu dilakukan dan apa hasil konkretnya? Jika belum, apa kendalanya? Nah, oleh karena itu, kita akan bersama-sama pada kesempatan ini untuk mendiskusikan tentang pendidikan dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu, mari dipersilahkan kita bersama untuk sharing pengalaman kita dan dipersilahkan juga untuk bertanya. Kiranya pemaparan yang sangat singkat ini merangsang kita untuk memunculkan pendapat dan juga tanggapan serta pertanyaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.